panen, akhirnya cabai sendiri harganya 50.000 per kilo gitu. Dan smart farming ini menjadi solusi di perkotaan ketika setiap rumah tangga menanam sayuran atau menanam cabai-cabean, maka kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan tercukupi tanpa membutuhkan bantuan dari luar Medan. Wilayah urban atau perkotaan umumnya minim lahan untuk bercocok tanam akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan. Ini membuat wilayah urban biasanya bergantung pada distribusi pangan dari luar daerah, seperti halnya Medan yang mendapat pasokan sayur mayur dari dataran tinggi Karo. Sayangnya, saat musim kemarau, harga sayuran cenderung mahal, sementara di musim penghujan, akses jalan menuju Medan kerap terjadi longsor. Untuk menjaga tersedianya bahan pangan dasar di rumah, urban farming bisa menjadi solusi. Selain mengurangi ketergantungan pada rantai pasok, pertanian kota ini berperan menyediakan sayur mayur segar bebas pestisida untuk keluarga. Satu hal yang penting, urban farming turut mengurangi pengeluaran akan kebutuhan sayur dalam jangka panjang. Kenapa dibilang smart farming dan urban farming yang memang kekinian? Karena memang salah seorang pegiat urban farming adalah Paradita. Baginya, pertanian kota ini bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan keluarga. Paradita menyebut, urban farming juga dapat dijadikan sebagai bisnis hijau karena sifatnya yang berkelanjutan. Sebab, mayoritas masyarakat pasti membutuhkan sayuran untuk bertahan hidup. Karena sampai kapanpun, sampai kita tutup usia, kita tetap membutuhkan makan, kemudian kita tetap membutuhkan sayuran. Jadi manusia mana yang tidak akan memakan sayuran? Pasti itu tetap dibutuhkan setiap hari. Jadi memang menanam itu ternyata mudah, kemudian menanam itu bisa dimulai dari rumah. Jadi dengan memanfaatkan perkarangan rumah yang kecil dan sempit, asalkan ada kemauan untuk menanam, maka kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memperkecil kos pengeluaran rumah tangga. Intan, salah seorang pelaku UMKM, tertarik dengan materi urban farming yang disampaikan Paradita. Menurutnya, konsep ini sangat relevan dengan kondisi keluarga di perkotaan. Karena itulah, ia pun semangat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Perwakilan Sumatera Utara ini. Pelatihan urban farming dipilih karena berpotensi menjadi peluang bisnis rumah tangga ke depannya. Salah satunya saya jadi paham bahwasanya urban farming ini ternyata bisa diterapkan sederhana dari rumah dengan cara memanfaatkan botol bekas menjadi pot untuk ditanami di teras rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan space yang ada di rumah, kemudian kita juga bisa belajar untuk bertahan pangan mandiri. Kemudian ya saya juga bisa mengedukasi ke teman-teman saya lainnya agar mereka lebih bisa menjaga kelestarian lingkungan juga. Kami melihat ini adalah merupakan suatu peluang bisnis juga karena memang urban farming ini bisa dilaksanakan di perkotaan dengan lahan yang sedikit, bisa kita menanam pangan yang nanti bisa memenuhi kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Selain belajar urban farming, kegiatan ini juga memberi ruang bagi wanita pelaku UMKM memamerkan produk mereka. Terdapat belasan stand mulai dari produk makanan dan minuman hingga tanaman. Ada pula kegiatan yang mengasah kreativitas, yakni membuat hiasan berbahan dasar sayur dengan modal maksimal Rp100.000. Setelah dinilai Dewan Juri, sayur mayur hiasan pun dapat digunakan kembali sebagai bahan makanan di rumah. Karena itu pemirsa, mari berdayakan halaman rumah untuk urban farming. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.